Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung pada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam payung psikologi dan parenting Islam. Dengan dasar pemikiran bahwa sebenarnya ilmu-ilmu tentang manusia itu sudah dihadirkan melalui Quran dan Sunnah. Bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana menjalani tahap-tahap perkembangan, ya, bagaimana menuntaskan tugas-tugas perkembangan, ya, bagaimana kemudian mendidik anak, membesarkannya, bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik, dan lain-lain. Namun demikian, fase-fase dalam peradaban dunia, kita mengetahui ada satu fase kejayaan ilmu-ilmu Islam, ya, dan kemudian itu redup, ya, dan kemudian propagandanya adalah ilmu-ilmu Barat. Ya, oleh karena itu, sejatinya setiap keilmuan atau ilmu pengetahuan yang hadir, yang itu baik, ya, yang itu berguna, bermanfaat, dan maslahat, sejatinya umat Islamlah yang paling berhak, ya, untuk menikmatinya. Ya. Oleh karena itu, ilmu itu dari mana saja sebenarnya, namun ilmu-ilmu tentang manusia, tentang cara hidup, ya, membangun diri, membangun keluarga, ya tentunya itu tidak boleh yang bertentangan dengan Islam. Ya, oleh karena itu, psikologi adalah ilmu yang paling berdekatan dengan bagaimana hidup dan kehidupan manusia, yang kita harus terus jeli, teliti, untuk melihat apakah itu bertentangan dengan agama Islam atau tidak, ya. Karena sejumlah ilmu itu betul-betul mempengaruhi perilaku, ya, mempengaruhi pikiran, bagaimana manusia membentuk pikirannya, membentuk sikap-sikapnya, ya, dan akhirnya membentuk perilakunya, ya. Ketika ini tidak sejalan dengan Islam, ya, maka ini bisa berbahaya. Ketika ini tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia, ya, tentunya ini juga tanda bahaya buat kita semua. Nah, karena itu penting kiranya kita terus menggali ini agar hidup kita tertuntun dengan baik. Ya. Baik, kita masih dalam payung bahasan, ya, 10 pilar pendidikan anak yang sudah kita bahas satu persatu dari pertemuan ke pertemuan. Kenapa ini penting? Karena parenting itu berlaku seumur hidup, ya, dan anak kita, ya, adalah anak kita seumur hidup, ya, dan kita ketika sudah menikah juga sudah memegang amanah, ya, sebagai kepala keluarga, ya. Kita semua sudah
memegang amanah sebagai kepala keluarga yang harus mengomandoi perjalanan keluarga kita menuju surga, ya. Jadi artinya ada amanah besar bagi kita semua bapak-bapak yang ada di ruangan ini. Karena itu kita saling mengingatkan, ya, saling belajar untuk bisa terus dalam bimbingan agama ini. Baik, jadi kita sudah mengupas pilar demi pilar, ya. Pilar yang pertama kita sudah kupas, yaitu memilih istri solehah. Ini adalah hak anak, ya. Hak anak diasuh oleh ibu yang baik, ya. Jadi anak punya hak untuk diasuh oleh ibu yang baik, ibu yang mengerti agama. Nah, karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa menikahi perempuan adalah karena hartanya, karena cantiknya, kemudian karena keturunannya, dan yang terakhir karena pemahaman agamanya, ya. Maka pilihlah prioritas utama dari yang pemahaman agamanya baik, ya. Makin pemahaman agamanya baik, maka insya Allah ibu yang hari-harinya lebih banyak dengan anak akan mampu berinteraksi dengan baik dengan anak-anak dan mampu memberikan pelajaran agama dengan baik. Maka bagaimana, ya, hal ini berimplikasi pada diri kita, ya. Maka kita pun mengharapkan putra-putri kita nanti kelak dapat mampu membangun keluarganya dengan baik. Maka kalau anak kita laki-laki, pantaskan dia atau bimbing dia menjadi calon imam yang soleh. Ketika anak kita perempuan, maka kita bimbing dia menjadi calon istri yang solehah, gitu kira-kira. Agar nanti dipinang yang sekufu lah, kira-kira bahasanya, dipinang yang sekufu. Sama-sama memilih dengan prioritas utama adalah pemahaman agamanya yang terbaik. Pilar kedua, ya kita sudah bahas, menanamkan akidah dan iman. Ya, jadi ini yang tidak ada di kajian psikologi barat, ya, di mana penanaman akidah dan iman ini sangat minim dikupas, ya. Padahal dalam Islam inilah yang utama, inilah yang utama. Jadi anak tumbuh dengan akidah dan keimanan yang kuat. Dari mana mulainya? Dari orang tuanya, ya, dari orang tuanya yang punya keimanan akidah dan keimanan yang kuat. Artinya ada hal-hal yang itu diturunkan melalui lisan, melalui pemahaman, ya, dan ada hal-hal yang itu anak menyaksikan, ya, anak menyaksikan perilaku kita, ya. Jadi itu turun karena anak menyaksikan, ya. Maka insya Allah ketika orang tuanya keimanannya kuat, baik, ya, dan anak melihat perilakunya, maka itu akan turun, ya, akan terobservasi, akan kemudian terinstal pada anak-anaknya, ya. Kadang-kadang anak bangun malam, ya, lalu dia lihat bapaknya ternyata belum tidur, ya. Ada bapaknya yang masih ngerokok-ngerokok di teras, gitu, ya. Ada anak bangun melihat jam 2 bapaknya nonton bola, ya. Tapi ada anak bangun melihat bapaknya menangis di atas sejadah. Nah, tentu ini memberikan efek psikologis yang berbeda. Tak gening si bapak teh. Jam 2 teh si kene ngerokok we. Ya. Jadi ini ternyata memberikan, ya. Karena akidah dan keimanan itu lebih dominan itu dari perilaku sehari-hari yang dilihat, ya. Perilaku sehari-hari yang dilihat daripada yang disampaikan terus-menerus, ya. Sampaikan terus-menerus, dinasehati terus-menerus. Justru nasihat itu sekali-sekali, ya. Rasul juga memberikan nasihat, ya, memberikan contoh itu sekali-kali, tidak terus-menerus. Tapi dominan adalah perilaku, ya. Apa namanya, kuduahnya, ya, perilaku, contohnya, teladannya. Nah, oleh karena itu, ya, semakin banyak tokoh-tokoh psikologi Islam hari ini yang alhamdulillah, ya, memberikan warna, memberikan petunjuk, ya, panduan-panduan kepada kita itu yang selaras dengan Quran dan Sunnah, ya. Jadi yang pertama itu
ciri dari atau paradigma psikologi Islam. Yang pertama adalah berpegang teguh pada tauhid, ya. Jadi Allah lah satu-satunya pencipta dan yang diibadahi, gitu ya. Satu-satunya pencipta dan yang diibadahi. Jadi pandangan ini, ya, ini yang sangat minim pada Western psychologist, bahwa inti, salah satu inti dari parenting adalah menanamkan tauhidnya, menanamkan anak untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan bahwa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika misalnya sama-sama sekeluarga sedang tidak punya uang misalnya, ya, keuangan sedang minim, maka ayahnya mengajak semua anggota keluarga berdoa, gitu ya. Berdoa memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Atau mengajarkan pada anak, Allahumma ini asaluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya. Jadi ada 3 hal yang Rasul ajarkan, kita doakan di pagi hari, ilmu yang bermanfaat untuk seharian hari itu agar kita hidup terpandu dengan ilmu. Kemudian rizki yang thayyib, yang halal, yang baik, yang benar, ya, dan kemudian amal yang diterima. Nah, ini ditanamkan, ya. Jadi bagaimana mengisi hari-hari itu adalah mencontohkan perilaku sebagai seorang yang beriman, gitu kira-kira, ya. Jadi orang tua mempraktekkan, kita sangat ingin, nah kira-kira begitu, kita sangat ingin di masa depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mereka menghadapi kehidupan yang semakin globalisasi, semakin modernisasi, dan lain-lain, dengan keimanan yang semakin kuat, ya. Oleh karena itu tidak ada cara lain, ya. Kita juga terus memberikan contoh seperti itu, ya. Contoh yang meyakinkan bahwa tauhid orang tuanya itu kuat dan lurus. Nah, itu dia. Jadi sehingga anak yakin, ya, semakin meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sang pencipta, ya, dan satu-satunya yang diibadahi dengan benar. Ini tauhid, Muhammad tauhid. Oleh karena itu pada pertemuan kemarin, ya, kita berdoa, ya, kita berdoa karena kita sudah memasuki usia yang semakin memerlukan bimbingan, ya, gitu ya. Kemarin kita sudah bahas. Jadi ada masa anak-anak, aulad, ada masa pemuda, syabab, ya, ada masa dewasa, ya, kuhul, ya, dan ada masa lansia, suyuh. Nah, gitu ya. Jadi kita berharap, ya, sepeninggal kita nanti kelak, ya, anak-anak kita memasuki masa kuhul dan suyuh ini dengan tauhid yang kuat, ya, dengan tauhid yang kuat. Ada keinginan kita seperti mereka tetap menjalankan sholat 5 waktu dan lain-lain, ya. Sementara hari ini, ya, sejumlah ajaran-ajaran psikologi barat, ya, itu mengajak manusia untuk menghadiahi dirinya sendiri. Menghadiah. Kalau kamu udah kerja keras, kamu hadiahi diri kamu sendiri. Gitu ya. Ke diskotik lah malam minggu. Gitu ya. Maksudnya menghargai itu adalah minum. Gitu ya. Jadi minum teh melepaskan penat, ya, ya. Tenang, ya. Seminggu udah kerja keras dan lain-lain. Jadi hargai diri kamu sendiri, jalan-jalan kemana, keluar, ya, minum dan segala macam. Itu dan ajaran itu terus menyebar, ya. Ajaran itu terus menyebar. Jadi artinya seberapa kemudian kita, ya, bisa membekali itu dengan kuat, ya, membekali itu dengan kuat dan membangun citra diri anak. Oleh karena itu kajian kita kemarin adalah ketika memasuki 40 tahun, nah, ya, orang tua punya doa khusus. Kita semua lah, kita semua diajarkan doa khusus karena 40 tahun adalah masa kalau kita masih, nah, ya, motah nggak karuan, ya,
Ini udah tanda-tanda yang berbahaya kan gitu ya. Udah 40 tahun ya. Mungkin ada masa muda yang hitam kelabu ya, merah putih ya, merah putih biru dan lain-lain semua di sini. Tapi usia 40 ini harus sudah ajak. Nah, harus sudah ajak, harus sudah menghadapi masa-masa akhir kan gitu kira-kira. Nah, bukan hanya kita, namun kita juga memberikan pengaruh ini kepada keluarga kita yang lainnya. Agar mereka nanti di usia 40 tahunnya juga semakin kuat keimanannya di zaman yang semakin rusak. Ya. Karena Rasul mengajarkan tidaklah suatu zaman hadir kecuali itu semakin buruk. Ya. Menjelang akhir zaman nanti dan lain-lain. Sekarang aja konstelasi dunia ini sudah semakin mengkhawatirkan gitu ya. Ada yang merasa jadi polisi dunia dan segala macam. Bukan hanya pengaruh politiknya, tapi tentunya pengaruh hal-hal yang lainnya. Mempengaruhi kehidupan kita. Maka disinilah kita semua diajarkan doanya ya. Robbi auzidni an askuro nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala amalan solihan tardohu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita berdoa kepada Allah agar memasuki usia 40 tahun dibimbing ya. Dibimbing untuk beramal soleh dengan baik, dibimbing untuk mensyukuri nikmat ya. Karena kalau kita masih hidup sampai umur 40 tahun ya, maka sudah banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita masih punya kesempatan untuk mengejar sampai rata-rata usia umat Rasulullah ya, 60 sampai 70 tahun. Jadi kita diminta berdoa secara khusus untuk mensyukuri segala nikmat, mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada orang tua kita, yang telah menghantarkan kita sampai pada posisi hari ini, posisi yang alhamdulillah rajin ke masjid ya, posisi yang alhamdulillah juga semangat belajar agama, itu tidak lain adalah ada ya jejak-jejak peninggalan pendidikan atau tarbiyah dari orang tua kita gitu ya. Yang kita juga mendoakan mereka. Kita bersyukur telah dianugerahi orang tua yang telah menjadikan kita di usia 40 tahun ke atas, insya Allah yang mudah-mudahan di jalan yang lurus. Itu kira-kira. Dan tugas berat kita adalah, nah ini, meneteskan ilmu ini pada anak-anak kita. Jika anak-anak kita usia 40 lebih ke atas nanti, tetap di jalan yang lurus. Maka Nabi Ibrahim ya juga mengajarkan doa kepada kita. Nabi Ibrahim saja yang nabi, anaknya juga nabi, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang anak dan cucu yang terus melaksanakan sholat, gitu ya. Karena begitu mudahnya sholat ini hari ini bisa tergeser, ya, dengan modernisasi dan globalisasi yang luar biasa, ya. Apalagi setelah menikah, barangkali anak-anak kita tidak lagi senantiasa kita dampingi, ya. Maka apa yang bisa mendampinginya untuk terus sholat, terus teguh dalam tauhid dan lain-lain adalah doa-doa kita, gitu ya. Adalah doa-doa kita hingga mereka terus kuat di sini di zaman yang semakin luar biasa. Oleh karena itu, nah ya, paradigma psikologi Islam yang menaungi parenting yang pertama adalah tauhid tadi, ya. Maka inti dari parenting adalah terus mengajarkan tauhid agar anak terus bertauhid, gitu ya. Dan ibadah yang paling menunjukkan ketauhidan kita adalah sholat, ya. Oleh karena itu doanya ya seperti tadi. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita, cucu-cucu nanti tetap menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Karena ya bukan tanpa alasan ini juga ya. Karena mahasiswa saja hari ini ya nggak semuanya sholat 5 waktu, gitu kira-kira ya. Jadi kan tentu menyedihkan bagi orang tuanya. Beberapa orang tua yang
atau beberapa anak yang belajar di luar negeri, ya, karena mengejar tadi ya, ya kejarlah ilmu ya, tapi kemudian memilih mengejar di negara-negara bukan berbasis Islam. Itu sangat mudah kemudian terpengaruh ya, sangat mudah terpengaruh ya, pergaulan, sulit cari masjid ya, sulit cari kajian dan lain-lain. Bombardir ilmu barat, ini juga sangat sulit gitu ya. Karena itu pilar ya dari parenting tadi menanamkan akidah dan keimanan. Pilar ketiga ya, banyak berdoa untuk anak. Ya, pilar ketiga adalah banyak berdoa untuk anak. Karena yang bisa menguatkan mereka salah satunya adalah doa-doa kita yang terus kita panjatkan. Dan pilar keempat adalah membentengi anak dengan zikir. Ya. Membentengi anak dengan zikir. Artinya ajarkan zikir-zikir pada anak. Ya. Agar dalam situasi apapun, ya, susah, senang, ya, dalam suasana sempit, suasana longgar, dan lain-lain, kita tetap berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, paradigma yang kedua dari psikologi Islam yaitu rukun iman. Ya. Jadi bahwa yang paling penting dipupuk adalah keimanan. Ya. Jadi artinya ya Ustadz Ian pernah menjelaskan tentang ateis ya kemarin ya, agnostik dan lain-lain. Karena itu ternyata fenomenanya benar. Ya. Orang tidak serta merta jadi ateis ya, tapi agnostik dulu kan. Mulai meragukan agama, meragukan Tuhan itu ada dan lain-lain. Maka rukun iman ya adalah yang perlu terus ditanamkan ya. Kadangkala sekolah, nah gitu ya. Kalau sekolah tidak berbasis Islam, maka kadangkala pelajaran ilmu agamanya tidak banyak ya. Padahal anak harus sangat memahami rukun iman yang 6 ya. Iman kepada Allah ya, pada nabi-nabinya, kepada malaikat-malaikatnya ya, pada hari akhir ya, pada kodok dan kodar ya. Jadi masing-masing pemahaman keimanan ini akan menguatkan langkah anak. Itu kira-kira. Siapakah yang paling bertanggung jawab menanamkan pemahaman akan rukun Islam dan rukun iman ini ya? Kalau bukan orang tuanya. Untuk apa? Tadi, untuk menghadapi ini. Ya. Karena 40 tahun, gitu ya, di sininya kuat. Nah, begitu 40 tahun, dapat jabatan baru, gitu ya, dapat posisi baru, mungkin dipindahkan keluar kota, mungkin pimpin cabang, mungkin apa, dengan situasi godaan yang semakin besar. Ya. Situasi godaan yang semakin besar. Jadi artinya, orang sudah semakin mapan, ya, punya jabatan, punya uang, dan lain-lain. Ya. Ketika punya uang, punya jabatan, ya, maka siapa yang bisa memandu dia? Tetap tegak di atas tauhid, ya, tetap tegak di atas kebenaran. Inilah pilar-pilar utama dari parenting Islam. Ya. Yang ini, ya, ketika di parenting Barat, maka tahap ini adalah tahap aktualisasi diri. Nah, tahap untuk mencapai segala kesuksesan dunia. 40 tahun dan jadi artinya proses pendidikan parenting pada psikologi Barat adalah bagaimana anak mencapai aktualisasi diri 40 tahun ke atas, sudah punya semuanya, tidak kredit lagi gitu ya, udah punya rumah sendiri, semuanya sendiri, jabatan sendiri, dan lain-lainnya. Padahal di kita, di sini, tadi udah ada doanya. Kita minta kepada Allah, ditunjukkan agar kita mampu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah berikan, sampai kita masih punya kesempatan hidup di usia 40 tahun ini, dan kita minta ditunjukkan jalan menuju amal soleh yang Allah ridhoi. Nah itu dia ya. Jadi, Rabbi zidni anaskura nikmataka lati an'amta alaya wala walidaya wala a'malan solihan tardohu. Amalan solihan tardohu. Minta ditunjukkan untuk mampu beramal soleh
yang Allah ridhoi. Nah, semakin orang punya jabatan, ya, pekerjaan semakin sibuk, ya, Sabtu Ahad masih kerja karena kesibukan dan lain-lain, maka dia semakin memerlukan bimbingan agar dia mampu beramal soleh yang Allah ridhoi. Karena banyak orang merasa melakukan kebaikan, ternyata Allah tidak ridho dengan perbuatannya tersebut. Maka ini doanya menjadi semakin penting, kita dibimbing, ya, kita dibimbing. Ya, ya, buka cabang kantor baru, ya, misalnya, kemudian dangdutan. Acara-acara kantor apa-apa ada dangdutannya. Ya. Wah, ini kita mencapai target. Mencapai target apa? Dangdutan. Ya. Dan segala macam yang tadi ya. Ya, bapak-bapak kan harus, ya, kalau di kantor dihadirkan penyanyi dangdut, bapak-bapak iman dan itunya nggak harus kuat kan gitu. Ya itu. Dan banyak hal-hal lainnya ya. Jadi artinya disinilah puncak-puncak kita semakin sibuk, ya. Dunia menuntut pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dan lain-lain, ya. Di saat anak-anak memasuki masa syabab, mereka membutuhkan penguatan-penguatan yang luar biasa. 15 tahun pasca akil balik sampai 40 tahun. Ini anak butuh bimbingan, ya. Mungkin dia sudah mulai berkeluarga dan lain-lain, tapi bimbingan orang tua tidak boleh lepas. Kita sedang diuji dengan 40 tahun ke atas, anak sedang belajar memasuki 40 tahun ke atas agar tetap di atas tauhidnya, ya. Tetap di atas jalan yang lurusnya. Tetap bergaya atau membangun kehidupan dengan panduan syariat. Nah, gitu kira-kira. Jadi di sini tantangan psikologisnya. Maka membangun akidah yang kuat dan banyak berdoa untuk anak adalah untuk membangun, ya, kalau di psikologi kita menyebutnya sebagai self concept. Nah, self concept, ya. Agar anak terbangun, dia mampu mengatakan dengan jelas siapa dirinya. Self concept adalah jawaban pertanyaan siapa saya, gitu ya. Jadi kalau kita ngaca, itu siapa yang ada di kaca? Itu self concept. Itu adalah pelajar. Itu yang ada di kaca adalah bobotoh. Gitu ya. Bobotoh sejati, ya. Itu yang ada di kaca adalah K-popers. Ya, anak sekarang ya, K-pop. Itu yang ada di kaca adalah seorang muslim yang soleh. Nah, membantu memindahkan, ya, anak bahagia dia dengan K-popnya, dengan klub bola. Saya adalah anak MU sejati dan segala macam, ya. Baju-baju MU, ya, segala macam itu. Tapi kebanggaan dirinya sebagai muslim, nah ini. Jadi seberapa dalam kemudian anak mengidentifikasi dirinya, ya, sebagai muslim dan muslimah, ya. Muslim dan muslimah, ya. Untuk anak-anak SMA, ya, ke sekolah berkerudung, ya, main buka. Jadi artinya ini urusan self concept. Seberapa kemudian dia mendalami ini, ya. Self concept pada masa aulad, self concept syabab, self concept kuhul. Ya. Saya pimpinan cabang ya. Ya. Ulah jangan soleh-soleh teing lah. Harus gaya. Kadang orang malu kan? Malu menunjukkan identitas keislamannya. Karena ikut modernisasi tadi. Begitu ya. Ya. Dangdut, joget-joget. Pangharepna teh. Jadi ini, jadi jadi berat ini. Jadi tugas kita semakin berat sebenarnya karena kita membangun self concept. Jadi ketika orang disuruh menggambarkan dirinya, identitas apa yang keluar duluan. Oh, saya mah anak ITB. Wah, saya anak Unpad dan lain-lain. Nanti
Saya muslimnya paling belakang. Ya. Disebutkan aja. Nah, paling belakang. Jadi self concept ini ya terbangun dari 3 hal. Nah ya, 3 hal besar. Ada self skema, ya. Kemudian self reference, dan future self. Dan future self. Nah, ketiga ini membangun ini. Self skema ya adalah pandangan diri ya sepanjang perjalanan hidupnya, banyak berkaitan dengan fisik atau biologisnya. Oh saya kok dilahirkan hitam ya, gitu ya misal. Oh teman-teman saya putih, gitu ya. Nah, batur memancung, orang pesek, gitu ya. Ini self skema ya. Jadi yang lain langsing ya, saya gemuk ya misal. Jadi pada pertumbuhan dia masa syabab, masa pemuda, dia semakin mengamati dirinya. Maka disinilah ya beberapa orang itu belum bisa menerima dirinya apa adanya ya, fisik ya atau kondisi badan ya. Yang lain sehat, saya kok asma misal begitu ya. Misalnya gitu ya. Dan disinilah peran pentingnya orang tua ya, bahwa semua adalah takdir Allah kan gitu ya. Jadi Allah menakdirkan kita setinggi ini, seperti ini fisiknya, rambut keriting atau lurus ya, kulit putih atau, nah disinilah ya bagaimana orang tua menanamkan ini ya, menanamkan ini ya. Jadi pembentukan konsep diri ya, atau ada yang menyebutnya citra diri ini dan lain-lain akan mempengaruhi terus bagaimana dia memandang dirinya ya. Jadi ada beberapa anak yang kemudian begitu percaya diri ketika ngumpul dengan teman-temannya main band dan lain-lain, dia percaya diri ya. Begitu pelajarannya pengajian, dia rendah diri gitu ya gitu. Nah, begitu acaranya musik-musik, dia happy ya. Itu belajar agama, banget rungkut. Ini dia, ini yang kita sebut dengan self concept. Jadi betapa orang tua membersamai ini agar apa? Ketika itu tidak menjadi perhatian, ya. Ayo jalan-jalan, ayo. Bapaknya ngajak, tapi kajian dulu ya. Wah. Jadi kan ya anak-anak perlu terus diajarkan ya, menghadiri kajian bersama-sama orang tuanya dan lain-lain. Jadi anak merasa didampingi, orang tuanya merasa dekat ya, dan lain-lain. Punya kesempatan untuk duduk bersama di majelis-majelis ya, sholat bersama di masjid. Ini membangun ininya semua tadi ya, pandangan dia terhadap dirinya ya. Memang kadang orang tua wah anak kasihan udah Senin sampai Sabtu udah belajar keras bikin PR, saatnya Minggu happy ya kan gitu ya. Wah akhirnya happy kebablasan tapi tidak membangun ininya kan begitu ya. Sehingga tadi ya, wah, kehiburan ke bioskop semangatnya luar biasa si anak ya, itu nonton di Avenger, wah ya. Tapi begitu diajak yang berhubungan dengan agama, anak tidak bersemangat, tidak dari hatinya, kan begitu kira-kira. Nah ini yang membangun self concept. Padahal kita pengen anak tersebut masa syababnya menemukan siapa dirinya, masa kuhulnya ya, dia sudah tegak di atas agama, gitu ya. Dan ini tidak tiba-tiba. Kayak umur 40 tiba-tiba soleh, nggak ada. Kayak soleh kah? Otomatis. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Ini perlu dipupuk dengan terus-menerus, gitu ya. Kayak soleh lah. Tinggal batur. Masjid itu karo tungkul berarti kan mereka otomatis soleh. Nggak bisa ternyata. Ya, ini harus dipupuk. Mereka yang masa tuanya rajin di masjid itu sudah sangat berusaha,
sangat berusaha memupuk ini, gitu ya. Sehingga ya alhamdulillah oleh Allah diberikan keistiqomahan. Kira-kira begitu ya. Istiqomah di atas jalan ini. Jadi istiqomah, hidayah itulah yang mahal, ya. Jadi orang tua mendorong ini terus, ya. Kemudian self reference, ya. Ini juga berpengaruh, ya. Pandangan-pandangan dari teman-temannya. Ah, kamu mah nggak gaul, nggak asik. Nah, gitu. Nggak usah diajak lah. Nggak. Terus ya, kamu ngapain di sini? Kemarin aja nggak ikut. Nah, gitu ya. Ngapain gabung di sini? Jadi ini self reference, ya. Yang lain main game online, kamu nggak asik. Wah, gitu ya. Yang lain judol pinjol. Ini self reference. Ya. Orang Jawa Barat tertinggi, ya. Jawa tertinggi. Baik judolnya maupun pinjolnya. Ya. Itu kan sinyal. Nah, itu. Ini memberikan self reference, ya. Artinya label-label dari yang lain gitu ya. Masuk kepada anak. Kalau orang tua tidak mengcounter gitu ya. Ya. Jadi orang tua membiasakan kalau pergi udah mulai pakai kerudung yang perempuan ya. Orang tua membiasakan kapanpun pergi kemana saatnya sholat berhenti dulu. Itu akan lebih dikenang oleh anak ya daripada nasihat-nasihat terus. Setiap pergi kemana jam sholat, ayahnya pasti ajak sholat dulu, berhenti dulu. Apapun kegiatannya berhenti dulu. Maka ini akan masuk. Ya. Dan anak, nah karena self reference ini begitu kuat, ya, maka dalam Islam sangat boleh dianjurkan memilih-milih teman. Ya. Kamu adalah agama temanmu, ya, ada hadisnya. Artinya begitu berpengaruhnya lingkungan ini, ya. Kita sudah dilahirkan dengan fitrah, kullu mauludin yuladul ala fitrah, ya. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi, ya. Kedua orang tualah yang menjadikan dia Majusi, ya, Nasrani, dan Yahudi. Orang tuanya. Tapi bukan orang tua yang menjadikan dia Islam. Karena setiap bayi lahir sejatinya sudah Islam. Sudah fitrah, sudah bertauhid, ya. Tapi ini tadi self reference, ya. Gangguan dari teman-temannya, label-label dari teman-temannya dan lain-lain. Maka orang tua juga perlu memilih sekolah, memilihkan pergaulan, lingkungan yang baik. Karena pengaruh ini begitu kuatnya mengganggu fitrahnya, ya, mengganggu fitrahnya. Tadi ya, acara-acara modern dia ikut dengan semangat, berapa jam sebelumnya sudah hadir, kan begitu kira-kira. Begitu acara pengajian, malas-malasan. Hadirnya terakhir dan lain-lain. Ini mempengaruhi. Padahal kita pengen 40 tahun dia sudah ajak. Ya, sudah kuat. Gitu ya. Jadi doanya yang tadi ya. Maka kita terus berdoa, dia tetap melaksanakan sholat. Ya. Rame-rame pergi sama-sama teman-temannya, dia tetap sholat. Oh mau naik gunung sama rame-rame sama teman-temannya, dia tetap sholat. Kan begitu ya. Walaupun sebagian teman-temannya katanya naik gunung teh untuk tadabur alam dan lain-lain, boro-boro sekarang mah. Malah nyampah ya, malah segala macem, bahkan bawa pacar. Ya. Jadi tadaburnya dari mana ya? Ya, padahal kita tadabur ya sehari 5 kali kan kita ke masjid. Nah gitu ya. Gak usah yang aneh-aneh, tadabur modern segala macam. Ya boleh, tapi masjidnya dulu. Jadi ini yang kemudian membangun keyakinan itu. Sehingga salaf konsepnya, sehingga dia bangga menjadi muslim. Nah, ini tugas selanjutnya. Ya. Ternyata anak kita sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, belum bangga juga menjadi muslim. Orang tua terus. Ya, orang tua terus mengingatkan di grup WhatsApp-nya, setiap kali ketemu, dan lain-lain. Ya, bahwa kita memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu saja intinya dulu, kan gitu ya, baru yang lain-lainnya, gitu kira-kira. Nah, maka, sehingga, ini perlu artinya ilmuwan-ilmuwan atau
psikolog-psikolog muslim perlu terus membuat kajian-kajian, buku-buku ya untuk menguatkan ini kan gitu ya. Dengan menjabarkan atau terus mendeskripsikan contoh-contoh yang Rasul telah berikan. Jadi paradigma psikologi muslim yang ketiga, manusia adalah ciptaan Allah gitu ya. Dan hidup di alam semesta yang diatur oleh Allah. Nah ya, ini beda dengan paham liberal ya. Jadi paham manusia adalah pusat segala-galanya ya. Mungkin pernah dengar ya kajian-kajian tentang The Secret ya. Pikirkanlah segala sesuatu ya. Kalau kamu pengen itu, pikirin aja terus. Nanti itu akan datang. Gitu ya. Jadi manusia adalah seakan-akan pusat semesta. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, ini ajaran barat ya. Pikirkanlah itu berulang-ulang, maka kamu akan dapat jabatan supervisor. Pikirkan terus berulang-ulang, masukkan di dalam otak ya. Terus pikirkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, nanti akan dapat. Nah ya, tanpa sekalipun melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal semua yang terjadi adalah atas izin Allah, ya, atas perkenan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berhati-hati dengan paham, pokoknya berpikir positif aja lah. Hidup kamu akan bahagia. Gak bisa hidup bahagia, ya. Padahal di Islam tidak mungkin bahagia kehidupan tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jalan hidupnya, gitu ya. Kalaupun ada dia ketawa-ketawa, belum tentu bahagia dalam hatinya. Ketika tidak sesuai dengan kehidupan yang telah dicontoh oleh Rasulullah, gitu ya. Lalu paradigma psikologi Islam selanjutnya adalah kita semua manusia sudah diikat fitrahnya, ya. Kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala pada momen alastu birabbikum, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya pada seluruh manusia, seluruh calon bayi yang nanti bahkan belum lahir, ya. Itu Allah sudah mengenalkan dirinya, bukankah aku ini Rabbmu? Dan seluruh ruh tersebut sudah menjawab bala syahidnya, kami bersaksi. Yang demikian ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak lupa, tidak mengingkarinya nanti pada hari kiamat, gitu ya. Karena pesona dunia, pesona globalisasi, ya, pesona modernisasi ini mudah menggeser kita dari tauhid yang benar. Mudah tergeser, mudah tergoda dan lain-lain. Apalagi orang tua tidak secara serius membangun self konsepnya, ya. Nggak mau pakai kerudung, nggak asik, nggak gaul dan lain-lain. Bagaimana kemudian ditekankan pelan-pelan, gitu ya. Pakai kerudung tapi yang pendek aja ya, misalnya gitu ya. Masih nawar-nawar. Ini terus perjuangan, ya. Perjuangan agar bangga sebagai muslim dan muslimah, gitu ya. Inilah kebanggaan yang kita bawa terus, bahwa kita adalah muslim, ya. Mungkin akan bertentangan dengan sebagian pendapat orang di kantor, di lingkungan dan lain-lain, tapi inilah kebanggaan kita, kan gitu ya. Jadi membangun ini. Dan yang ketiga adalah future self, ya. Future self. Bagaimana keyakinan anak terhadap masa depannya. Nah, ya. Dalam teori barat ya masa depan jangka pendek. Bagaimana anak nanti dapat kerja yang bagus, ya. Jakarta kalau perlu, Jakartanya pun Jalan Sudirman, ya, segitiga emas, ya, jabatan-jabatan mentereng dan lain-lain. Padahal di Islam, ya ada dua aja, kita dilahirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kita dilahirkan menjadi khalifah, ya, yang bahasan Al-Baqarah itu, ya. Artinya ada tugas khusus sebagai khalifah di muka bumi, ya. Apapun jenis pekerjaannya, apapun statusnya, kita hidup untuk beribadah dan menjadi khalifah. Inilah future self kita, kan begitu ya. Jadi sukses dalam Islam adalah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini future self yang setiap anak perlu pegang. Itu kamu dapat pekerjaan itu kira-kira mendekatkan kamu ke surga atau menjauhkan? Nah gitu ya. Itu kayaknya pekerjaannya terus ikhtilat dengan perempuan. Kayaknya kalau di pekerjaan itu kamu akan terus masuk ideologi barat.
kayaknya kalau di pekerjaan itu ada unsur ribanya dan lain-lain misalnya. Jadi itu diingatkan bahwa future self bukan sukses duniawi yang akhirnya dikejar dengan segala macam cara. Tapi tadi ya, masuk surga, diridhoi oleh Allah ya, dan masuk surga ya. Jadi ini perjalanan parenting yang luar biasa, karena kadang-kadang kita mendidik anak kita sampai 15 tahun dia soleh, 20 tahun dia goyang ya. Sampai 20 tahun dia soleh, 25 tahun dia goyang. Maka kita terus mendampinginya sehingga 40 tahunnya dia sudah ajak terus beribadah pada Allah. Dan menjadi khalifah ini ketika dibedah sampai level individu, maka masing-masing individu juga punya misinya masing-masing. Kenapa seorang dianugerahi kecerdasan matematika, kecerdasan bermuamalah, kecerdasan berdakwah, ya, ada kecerdasan di bidang-bidang lainnya, karena dia juga punya misi individu dengan bakat yang Allah sudah anugerahkan. Dia dianugerahi bakat matematika, maka itulah kemudian misi hidupnya, mencerdaskan umat muslim di bidang matematikanya. Itu kira-kira. Seorang punya kemampuan berdakwah, maka itu kemudian misi kekhalifahan individunya, gitu ya. Jadi kekhalifahan bersama-sama tentu kita menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. Namun individu dibekali dengan kemampuan masing-masing. Dia dibekali dengan kemampuan masak, maka dia menjadi mengajarkan bagaimana memasak yang halal dan thayyib ya bagi umat muslim dan lain-lain. Jadi bagaimana 40 tahun ke atas kita sudah punya langkah ya, bukan hanya ibadah tapi kekhalifahan pribadi kita, apa yang akan kita lakukan terus-menerus untuk menolong agama Allah ya, untuk menolong umat ini, untuk bermanfaat buat umat. Apa yang akan kita lakukan terus-menerus dengan fitrah bakat, fitrah kemampuan yang Allah telah anugerahkan pada diri kita. Sehingga apa? Waktu-waktu kita itu akan terisi terus dengan baik. Nggak sempat lagi melakukan hal-hal yang tidak berguna dan tidak menjadi bekal pulang nantinya. Nah ini. Jadi ketika kita sangat ingin anak kita di usia 40 tahun sebijaksana ini, ya maka seperjalanan inilah kita harus membersamainya. Sehingga 40 tahun dia udah betul-betul kokoh dan kuat di zaman yang kita nggak tahu lagi nanti akan seperti apa. Semakin luar biasa, internet. Mungkin ya tadi pakai hologram kan ke depan itu ya. Hologram 3 dimensi ya. Ya kalau mau perempuan cantik nanti pakai hologram di sini udah bukan di layar lagi ya. Artinya godaannya sudah begitu luar biasa. AI aja sudah bisa membentuk macam-macam ya. Sudah mengerikan sekali. Baik, udah di ujung waktu, jadi kita tuntaskan sedikit paradigma psikologi Islam ya. Mohon izin ya, biar buat mahasiswa juga videonya. Yang ketiga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ya, psikologi secara umum itu tidak membahas yang goib ya, tidak membahas yang goib. Maka manusia kadang dianggap sebagai benda biasa saja. Padahal di dalamnya ada ruh, ada nafs, ada jiwa gitu ya, yang tidak terlihat. Maka ini tidak dikupas oleh mereka ya. Padahal di Islam yang menghidupkan jasad ini adalah ruhnya ya. Kalau ruh sudah ditarik, maka tidak bisa hidup lagi ya. Maka jelas ruh harus menjadi bahan diskusi atau bahan kajian ya. Karena ruh adalah kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada nafs manusia yang kecenderungannya pada nafsu ya. Kecenderungannya kepada nafsu. Jadi sehingga dalam psikologi Islam dikupas 3 tingkatan nafs. Dari nafs al-amarah ya, yang ingin kepada keburukan-keburukan, ya hawa nafsu, ingin kesenangan, ingin hedon, ingin bahagia, malas capek dan lain-lain. Kemudian nafs al-lawamah ya, nafsu yang atau nafs yang jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Nah, kita menuju ke sini ya. Dari jiwa yang atau dari nafsu yang asal hajar aja terus ya,
yang penting nikmat, yang penting seru, yang penting enak, yang penting ketawa-ketawa, ya. Habis waktu menuju nafs al-lawamah. Nafs yang mulai menyesali, mentafakuri dirinya sendiri. Ini dulu-dulu saya beribadah sedikit, ya. Dulu-dulu saya ke masjid jarang. Dulu-dulu belajar agama boro-boro dan lain-lain. Sampai kemudian harapannya di ujung adalah nafs mutmainnah, ya. Nah, sudah dikupas juga waktu bahasan juz amma ya di surat Al-Fajr ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya. Wahai jiwa yang tenang, ridho, qanaah. 40 tahun sudah qanaah maksimal ya. 40 tahun sudah ridho maksimal terhadap apa yang Allah berikan ya. Apa yang Allah berikan kepada kita 40 tahun kita usahakan sudah ridho maksimal. Tinggal menjalankan sisa hidup ya, beribadah dan khalifah berdasarkan apa yang Allah telah anugerahkan ya. Ternyata saya terus hidup di bidang pertanian ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu umat lebih paham pertanian yang baik, lebih paham peternakan yang baik, atau fotografi yang baik ya, fotografi yang menunjang dakwah dan lain-lain, misalnya seperti itu ya. Jadi karena seluruh itu diciptakan, manusia dengan beda-beda bakatnya, tentu ada tujuannya. Ya. Ada tujuannya. Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Itulah Allah menciptakan suatu dengan sia-sia. Ada yang dititipkan kepada kita untuk kita bergerak terus di bidang itu, membantu umat ini. Yang membantu umat ini jauh lebih baik. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya bagi diri sendiri dan bagi kita semua terus menambah semangat kita ya, menambah semangat kita untuk terus beribadah, mengisi waktu-waktu akhir kita, memastikan kuhul kita memasuki masa suyuh kita, gitu ya, semakin baik dan semakin baik ya. Juga membimbing putra-putri kita yang sebagian mungkin masih di aulad sampai 15 tahun, sebagian di syabab. Syabab adalah tahap penting memasuki kuhul ya. Memasuki kuhul. Jadi kalau syababnya tidak terbimbing, kuhulnya lebih berat belajar agama di usia 40 tahun ke atas daripada 15 ke 40. Kan begitu kira-kira ya. Lebih berat dia belajarnya. Masuknya lebih sulit, susah ingat, gampang lupa. Nah, gitu ya. Jadi inilah di masa itunya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.